Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu soal STIS Matematika tahun 2017. Kita mulai dari soal nomor 37. Berat badan Agung 2 kali berat badan beta. Berat badan beta 60% dari berat badan Cici. Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Berat badan Edi 190% dari berat badan Agung. Yang mempunyai berat badan paling ringan adalah, oke, kita misalkan saja ini variabelnya kita ambil dari asal katanya ya, kata namanya ini ada membentuk abjad. Jadi kita misalkan berat badan Agung sama juga dengan 2 kali berat badan beta. Kemudian berat badan beta itu sama dengan 60% berat badan Cici. Kemudian Dery ini berat badannya 50% berat badan Edi. Berat badan Edi sama dengan 190% berat badan Agung, yang mempunyai berat badan paling ringan. Oke, kalau kita lihat persamaan ini membentuk dua kelompok ya. Kita lihat di sini, ini kelompok pertama, kelompok kedua. Yang persekutuannya itu adalah di A-nya ini ya. Jadi kita harus usahakan persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk A. Misalnya saja ini A sama dengan 2B. Kalau saya ganti, ini akan menjadi B sama dengan setengah A ya. Nah, kalau yang ini kalau saya ubah ke dalam C sama dengan aljabarnya menjadi 100 ya, 100 per 60B. Sedangkan nilai B itu tadi adalah setengah A. Berarti ini sama dengan 100, atau ini bisa kita coret saja ya, 10 per 6 dikali dengan B, yaitu setengah A. Ini kita coret saja 5, sehingga ini adalah 5 per 6A. Kemudian yang D, ini lebih gampang, kita buat yang E dulu ya. Yang E itu adalah, kita sederhanakan, ini adalah 19 per 10A. Yang D ini kalau kita coret ini adalah setengah ya, setengah E, sama juga dengan setengah E nya itu kita ambil dari bawah, jadi 19 per 10A jadinya adalah 19 per 20A. Kemudian satu lagi yang belum adalah huruf A nya ya. Nah, huruf A ini kan sama juga dengan A ya, dia sendiri. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan saja pecahan-pecahan ini. Jadi satu ini, kemudian ini mana yang paling kecil. Kita lihat setengah. Bisa juga kita bandingkan dengan mengubah semua pecahan ini ke desimal ya. Cuman kita lihat saja ini setengah. Kemudian 5 per 6 ini sudah otomatis lebih besar dari setengah, karena kalau dia setengah ini kan 3 per 6. Sedangkan di atasnya ini 5. Jadi ini masih lebih besar. Kemudian ini 19 per 20 juga sama. Ini kalau setengahnya saja itu adalah 10. Sedangkan ini 19 per 20, jadi ini lebih besar. Tetap si B masih lebih kecil. Kemudian 19 per 10 ini 1 koma ya. Jadi lebih besar juga ini. Kemudian yang ini 1. Tetap ini lebih besar dari yang B. Ya. Jadi dari sini terlihat bahwa ini adalah paling kecil ya.
Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut yang berikutnya, soal nomor 38. Nilai dari limit n menuju tak hingga 1 kurang 1/2 kuadrat kali 1 kurang 1/3 kuadrat dan seterusnya sampai 1 kurang 1/n kuadrat adalah. Oke, kita sederhanakan dulu bentuknya. Limit n menuju tak hingga, ini kalau bentuk seperti ini kita lihat kuadrat kurang kuadrat ya, udah langsung bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, karena 1 itu kan 1 kuadrat ya. Jadi kita faktorkan dulu A kurang B, satu lagi adalah A tambah B. Oke, ini kita lihat berarti 1 kurang, buang kuadratnya, kemudian satu lagi yang tambah setengah, kemudian begitu juga untuk yang ini 1 kurang 1/3, 1 tambah 1/3, ini juga sama ya, 1 kurang 1/4, 1 tambah 1/4. Nah, ini kita faktorkan dan seterusnya menjadi 1 kurang 1/n, 1 tambah 1/n. Kita sederhanakan dulu. Satu kurang setengah itu adalah setengah, kemudian 1 tambah setengah itu adalah 3/2. 1 kurang 1/3 itu adalah 2/3 ya. Kemudian ini 1 tambah 1/3 itu adalah 4/3. Kemudian ini 3/4. Kemudian yang ini adalah 5/4 ya. Dan seterusnya sampai yang ini, kalau kita kalikan ini ya, 6n kali 1 n kurang 1/n, ini juga kita kalikan silang, n tambah 1/n. Oke, ini kita coret ya, ini sama, jadi dia membentuk pola. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, ini titik-titik ini saling menghabiskan ya, ini saling menghabiskan, nanti ini dengan yang di sini, kemudian yang ini dengan yang di sini ya. Nah, kita lihat polanya ini, setiap dua pecahan ini penyebutnya selalu bertambah, 3, 4, 4, setelah itu nanti akan 5, 5, makanya 5 saling menghabiskan. Jadi untuk yang ini kalau kita lihat ini penyebutnya n, berarti mundur 1 di sini, ini penyebutnya adalah n kurang 1 ya. Nah, kemudian kita lihat pola di atasnya, ini yang bagian A tambah B nya ya, ini berarti bertambah 1. Nah, ini saling menghabiskan ya. Nah, yang ini menghabiskan dengan yang ini, sehingga menyisakan itu limit n menuju tak hingga 1 ya, 1 kali n tambah 1 itu adalah n tambah 1. Ini penyebutnya 2 kali n itu adalah 2n. Oke, limit tak hingga kalau dia pangkatnya berderajat sama, pembilang dan penyebut, itulah ambil koefisiennya ya, koefisien dari derajat tertinggi. Jadi kalau kita lihat di sini koefisiennya itu adalah di atas 1, yang di bawahnya adalah 2. Nah, jadi di sini bisa kita ambil 1/2, sehingga jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Integral 7x kali 3 kurang x pangkat 5 dx sama dengan.
Kita cek dulu ini jenis integralnya, integral apa kira-kira. Kalau kita lihat yang dalam kurung ini berderajat 1, yang di luar juga berpangkat 1 ya. Sehingga bisa kita pastikan bahwa ini adalah integral parsial. Jadi ini kita gunakan integral parsial. Dengan rumus integralnya kita ingat kembali. Integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du. Oke, kita tentukan dulu bagian-bagian yang menjadi U, yang menjadi dV ya. Untuk U itu adalah bagian yang kalau kita turunkan itu bisa habis. Jadi 7x ini kalau kita turunkan akan habis dia. Ya, lebih cepat habisnya. Kalau yang ini bisa juga habis, tapi paling lama ya. Jadi ini kita anggap adalah U. Kemudian yang ini adalah dV. U sama dengan 7x. Kita turunkan du per dx. Atau du sama dengan 7 ya. dx. Kemudian V atau dV dV sama dengan 3 kurang x pangkat 5 dx. V sama dengan integralnya 3 kurang x pangkat 5 dx. Ini termasuk integral substitusi ya. Jadi kalau kita integralkan ini tambahkan 1 pangkatnya 5 tambah 1, kemudian ini 1/5 tambah 1 ya. Di materi pembahasan sebelumnya udah ada untuk materi integral. Ini turunkan yang dalam, jadinya itu min 1 ya, 1/-1. Jadi kalau kita sederhanakan ini V nya itu adalah ini min 1, berarti jadinya itu min 1/6. Min 1/6 3 kurang x pangkat 6. Oke, sesuai dengan rumusnya UV sama dengan U kali V kurang integral V du. Berarti sama dengan U nya itu adalah 7x kali V min 1/6 kurang 3x pangkat 6. Ini kita buat kurung ya, supaya jangan berarti kurang integral V min 1/6 kurang 3x pangkat 6 du. Du itu di sini ya, 7 dx. Oke, ini kita rapikan dulu. Berarti min 7/6x 3 kurang x pangkat 6 kurang ya. Kita buat tambah saja. Jadinya di sini adalah 7/6. Kemudian ini kita tambahkan integral substitusi ya di dalamnya. Jadi 6 tambah 1 kemudian 1/6 tambah 1, kemudian turunkan yang dalam ini. Yang dalam adalah min 1 ya. Dan ditambah dengan C. Jadi kalau kita rapikan ini adalah min 7/6x 3 kurang x pangkat 6. Kemudian ini 7 ya. Ini bisa kita sederhanakan.
7. Nah, ini positif, sedangkan di sini min 1, sehingga ini jadi min 1/6 3 kurang X pangkat dengan 7 ditambah dengan C ya. Jadi kita lihat jawabannya itu adalah E ya. Oke, alternatif cara yang kedua ini agak lebih singkat, metode Tanzalin. Udah metode yang pasaran sebenarnya. Cara kedua, jadi kita belah dua soalnya, yaitu ada bagian yang diturunkan, ada bagian yang diintegralkan. Untuk bagian yang diturunkan itu adalah bagian yang diturunkan yang cepat habisnya, jadi 7x ya. Ini 7x, kemudian ini 3 kurang x pangkat 5. Turunannya dari 7x nya adalah 7, kemudian turunan dari 7 adalah 0. Integral dari ini ditambahkan 1 tadi 6 ini ya. 5 ini kalau kita tambahkan 1 adalah 6. Jadi 3 kurang x pangkat 6. Nah, kita buat di sini 1/6. Turunan yang dalam ini kita letakkan di luar. Kita buat 1/, ya. Jadi 1/-1. Turunan yang dalam ini kan min 1. Jadi min 1 kita kalikan aja dengan ini min 1. Nah, begitu juga untuk yang ini. Ini kita tambahkan lagi ya. Dengan 1. Jadi 3 kurang x di sini pangkat 7. Nah, di sini min 1/6. Kemudian turunkan yang dalam ini min 1 ya, letakkan di luar. Nah, ini ada 7 dibuat 1/7. Ya, 1/7. Ini 1/7. Kemudian di sini min 1 tadi kita kalikan dengan min 1. Nah, ini min 1. Kita sederhanakan saja langsung lah ya. Jadi min 1/6 min 1/7. Kalau kita kalikan ini kan jadi positif 1/42 ya. Kita ganti saja langsung. Ini jadinya 1/42. Nah, sekarang kita kasih tanda dulu. Ini positif, negatif, positif ya, dan seterusnya. Kalau misalnya masih ada lagi, dia akan selalu selang-seling. Ini kali kemari ya, ini kali kemari, sehingga hasilnya bisa kita buat ini sama dengan, kalau yang ini kita kalikan kemari, itu adalah 7x 7x dikali min 1/6, itu ada 7/6 ya, 7/6x. Kemudian 3 kurang x pangkat 6. Nah, ini minus kali dengan ini minus ya, ini kali positif ya, jadi minus 7/42. 3 kurang x pangkat 7. 7/42 itu bisa kita sederhanakan ya. Ini jadinya sama dengan 1/6. 3 kurang x pangkat 7. Jadi jawabannya juga sama. Untuk yang ini adalah cara yang pertama. Oke, kita lanjut yang berikutnya, soal nomor 40 ya. Integral 2x kurang 4 kali akar pangkat 3 dari 6 tambah 4x kurang x kuadrat pangkat 5 dx. Oke, kita lihat jenis integralnya dulu ya. Ini jenis integral apa? Kalau kita lihat ini, yang dalam kurung ini, kalau kita turunkan itu adalah 4 ya.
turunannya 0, ini 4, kemudian ini turunan dari ini ada min 2x. Kira-kira sama nggak dengan yang di luar? Sama ya, dia koefisiennya saja yang berbeda, jadi berderajat pun sama. Jadi kalau sama seperti ini adalah integral substitusi. Jadi langkah awal adalah kita misalkan yang dalam kurung ini adalah U, atau kita sederhanakan dulu soalnya. Integral 2x kurang 4, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat, jadi 6 tambah 4x kurang x kuadrat pangkat 5/2 ya, karena 5/3 ya, 5/3. Kita misalkan U yang dalam kurung ini ya, jadi U sama dengan 6 tambah 4x kurang x kuadrat. Jadi kalau kita tentukan du per dx, turunannya itu adalah 4 kurang 2x. Untuk masing-masing orang kadang di sini berbeda ya, teknik mengintegralkannya. Ada yang kadang membuat dx-nya di sini ya, nanti diganti. Cuman kalau saya kebiasaan seperti ini, kita ganti dx sama dengan ya, dx sama dengan du per yang ini ya, pastinya ini langsung saja kita keluarkan minusnya ya, jadi min 2x kurang 4. Jadi soal ini kita ganti semua integral. Nah, inilah yang belum kita ganti, 2x kurang 4. Kemudian ini tadi adalah U pangkat 5/3. dx ini kita ganti dengan yang ada di sini ya. Jadi du per min 2x kurang 4. Nah, sampai sini yang sama ini kita coret ya. Sehingga ini akan menjadi sederhana integral min ya, jadinya min, atau minnya kita letakkan di luar juga boleh, U pangkat 5/3 du. Ini sama juga dengan integral biasa ya, tambahkan 1 5/3 nya, jadi U pangkat 8/3 ya. Kita buat pelan-pelan saja. Jadi min 1 per 5/3 tambah 1 tambah dengan C. 5/3 tambah 1 itu adalah 8/3. Ini juga 8/3. 1 dibagi 8/3 itu adalah 3/8. U pangkat 8/3. Nah, kita sederhanakan, kita kembalikan U ini ke bentuk semula. U itu tadi ini ya, jadi min 3/8 U berarti 6 tambah 4x kurang x kuadrat pangkat 8/3 tambah C. Kita lihat jawabannya, min 3/8, 6 tambah 8/3 tambah C, berarti jawabannya itu adalah D ya. Oke, cara seperti ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ini saya buat cara yang kedua. Ini tadi cara pertama ya. Cara pertama. Cara kedua ini adalah saya buat bentuk umumnya dulu. Kalau integral k fx ini kita katakan berpangkat, kemudian ada turunannya
ada turunannya dx. Ini kita integralkan bentuk umumnya menjadi tambahkan satu pangkatnya ya. Jadi fx pangkat n tambah 1. Kemudian, nah ini nanti kita turunkan yang dalamnya. Setelah itu letakkan di bawah, saling menghabiskan dengan turunan ini. Sehingga itu nanti menghasilkan K per N tambah 1. Ya, ditambah lagi dengan C. Coba kita terapkan rumusnya. Rumus ini. Jadi kalau kita terapkan ini kita tambahkan 1 ya. Jadi langsung saja lah kita soalnya kita ganti kurang 4, atau kita buat dulu soalnya. Kita tambahkan dulu dengan 1 5/3 ini. Jadi 5/3 tambah 1 itu adalah 8/3 ya. Jadi 2x kurang 4. Di sini 6 tambah 4x kurang x kuadrat. Di sini 8/3. Setelah itu 8/3-nya ini letakkan di bawah ya. Seper. Nah, kemudian turunkan yang dalam ini. Yang dalam ini kita turunkan. Turunannya itu adalah 4 dikurang 2x. Nah, ini kita coret ya. Kita coret ini dia menyisakan negatif. Nah, jadi ini sama juga dengan min 3/8. 6 tambah 4x kurang x kuadrat pangkat 8/3 ditambah dengan C. Jadi jawabannya itu sama ya. Oke, kita lanjut kita lanjut soal berikutnya. Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ingin dibeli Caca. Caca sudah memiliki uang 1.500.000 dan akan menabung 30.000 per minggu. Sementara Bowo sudah memiliki uang 1 juta dan akan mulai menabung 100.000 per minggu. Jika mereka membeli ponsel dalam waktu yang sama, maka harga ponsel yang ingin dibeli Caca adalah. Oke, kita lihat dari persamaan pertama. Ponsel Bowo 2 kali ponsel Caca. 2 kali ponsel Caca. Caca sudah memiliki uang 1.500.000 ya. Berarti ini 2 1.500.000 ditambah lagi dengan tabungannya ya. Jadi dia menabung sebanyak berapa minggu dikali dengan 30.000. Kita katakan saja dia menabung sebanyak N minggu. Jadi persamaannya seperti ini. Kemudian Bowo juga sama. Jadi ini adalah 1 juta. 1 juta ditambah dengan dia menabung sebanyak 100.000 dikali dengan N. Oke, ini kita kalikan ya. Jadi 3 juta tambah 60.000 N. Di sini 1 juta tambah 100.000 N. Kita pindahkan ya, 1 juta ke 3 juta, ini berarti jadi 2 juta ya. 3 juta kurang 1 juta, ini pindahkan kemari, 100.000 N kurang 60.000 N itu adalah 40
ribu N. Jadi kalau gitu kita coret saja ya. 4, ini juga 4. Sehingga kita dapatkan N-nya itu adalah 200 dibagi dengan 4 adalah 50. Jadi sewaktu menabung ke 50 kalinya lah dia nilainya sama, B sama dengan 2C ini tadi. Oke, pertanyaannya itu adalah harga dari ponsel Caca. Berarti yang kita masukkan itu adalah yang ini ya. Ini ya. Jadi harga ponsel Caca sama dengan 1.500.000 ditambah 30.000 dikali dengan 50 ya. Jadi 30.000 kali dengan 50 itu adalah 1.500.000 juga ya. Jadi ini sama juga dengan 3 juta. Sini ya. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu partikel bergerak lurus dengan kecepatan V sama dengan 3T tambah 2 satuan jarak per detik. Jika pergerakan dimulai dari T sama dengan 2, maka jarak tempuh pergerakan partikel setelah 4 detik bergerak adalah. Oke, dalam kalkulus itu ada ketentuan seperti ini. Kalau dia jarak itu diturunkan jadi kecepatan ya. Kecepatan diturunkan jadi percepatan. Ya, jadi ini dengan diferensial atau turunan ya. Yang ini kalau dia ke atas itu dengan integral. Jadi kalau kita lihat di sini diketahui V kecepatan. Yang ditanya adalah jarak, berarti kita integralkan. Jarak atau ST itu adalah integral dari V ya. V dt. Berarti kalau gitu integral dari 3T tambah 2. Ini sama juga dengan 3/2 T kuadrat ditambah 2T ditambah dengan C ya. Ini adalah fungsi jaraknya. Oke, di sini ada kalimat jika pergerakan dimulai dari T sama dengan 2. Oke, karena T dimulai dari pergerakan dimulai dari T sama dengan 2, berarti sewaktu itu jarak yang ditempuh adalah 0 ya. Jarak yang ditempuh adalah 0. Jadi kalau dia T sama dengan 2, itu S sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan kita substitusi aja T ini 2, jadi 3/2 kuadrat ya. 2 kuadrat kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah C, ini harus sama dengan 0. Ini kita coret ya. Berarti kita dapatkan ini 6, ini 10 ya. Sama dengan 0. Jadi kita dapatkan C-nya itu adalah min 10. Ini min 10. Berarti sewaktu dia T-nya sama dengan 4, S4 itu sama juga dengan 3/2 kali 4 kuadrat
tambah 2 kali 4 tambah C yang kita dapatkan tadi 10. Ini berarti coret ya, 16 berarti 8 ya, 24 tambah 8 kurang 10, nah berarti sama juga dengan 22. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke, demikian saja pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.